Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Memes. Memes akan berbagi informasi untuk kamu dimulai dari berita nasional. Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada masyarakat dalam rangka menghadapi peningkatan kasus COVID-19 akibat penularan varian Omikron. Jokowi menuturkan berbagai studi termasuk dari laporan WHO menyebutkan bahwa varian Omikron memang lebih mudah menular namun memiliki gejala yang lebih ringan. Jokowi menjelaskan saat ini Indonesia sedang mengalami tren kenaikan kasus COVID-19 yang disebabkan oleh varian asal Afrika Selatan itu. Oleh sebab itu, dia meminta agar kita semua mewaspadai tren ini, tetapi tidak perlu bereaksi berlebihan. Untuk menekankan jalur penularan Omikron, Kepala Negara pun menekankan sejumlah hal. Pertama, Presiden meminta agar masyarakat untuk mengurangi mobilitas. Selain itu, Presiden juga meminta masyarakat untuk tidak bepergian ke luar negeri untuk keperluan yang tidak esensial. Kemudian, Jokowi juga menekankan mengenai pentingnya vaksinasi dalam menghadapi pandemi, termasuk peningkatan kasus Omikron saat ini. Berita selanjutnya regional Tribuners. Sebanyak 1.500 monyet ekor panjang diusulkan untuk diekspor pada tahun ini. Ekspor monyet ini digunakan untuk keperluan biomedis. Hal itu disampaikan oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta, Muhammad Wahyudi. Ia menyampaikan pada tahun lalu, Yogyakarta mengekspor monyet ekor panjang sebanyak 300 ekor, tapi jumlah tersebut masih dinilai terlalu kecil. Oleh sebab itu pada tahun ini kuota diusulkan naik menjadi 1.500 ekor. Wahyudi mengatakan bahwa untuk ekspor monyet ekor panjang bukanlah dari pihak BKSDA Yogyakarta, tetapi ada 2 perusahaan di Indonesia yang sudah memiliki izin untuk ekspor monyet ekor panjang. Ratusan ekor monyet tersebut juga akan digunakan sebagai biomedis. Dia mengungkapkan biomedis yang dimaksud seperti pembuatan serum hingga membuat vaksin. Sebelum obat-obatan tersebut dikonsumsi oleh manusia, maka akan diuji cobakan kepada hewan tersebut terlebih dahulu. Di daerah Yogyakarta, monyet ekor panjang tersebar di berbagai lokasi seperti Imogiri Bantul, Kulon Progo, hingga Gunung Kidul. Lokasi terbanyak berada di Gunung Kidul. Dengan adanya ekspor ini, menurutnya tidak akan merusak habitat atau ekosistem monyet ekor panjang di Yogyakarta. Pada prinsipnya, monyet ekor panjang tidak akan keluar dari habitatnya jika ketersediaan makanan masih ada. Selanjutnya berita selebriti Tribuners. Kabar terbaru datang dari kasus narkoba yang menjerat musisi dan pemain film Ardhito Pramono. Sepekan usai ditangkap, Ardhito Pramono dibawa keluar dari tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Ardhito Pramono terlihat keluar dari Mapolres Metro Jakarta Barat pada Selasa 18 Januari 2022. Keluarnya Ardhito Pramono ternyata untuk menjalani asesmen rehabilitasi kepada Narkotika Nasional di Provinsi DKI Jakarta. Pengajuan asesmen rehabilitasi Ardhito Pramono sudah disetujui oleh penyidik Polres Metro Jakarta Barat. Ardhito Pramono terlihat dibawa penyidik Polres Metro Jakarta Barat keluar dari tahanan dan masuk ke dalam mobil. Dito mengaku kondisinya sudah sehat setelah mendekam di dalam penjara selama seminggu atas kasus dugaan kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika. Sebelum keluar dari kantor polisi, Ardhito Pramono melakukan tes kesehatan terlebih dahulu sebelum menjalani asesmen. Persib Bandung naik 1 strip ke peringkat 3 klasemen Liga 1 setelah meraih kemenangan 1-0 atas Borneo FC di Stadion Kapten 1 Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Selasa 18 Januari 2022. Satu-satunya gol dicetak oleh Muhammad Rashid, dia mencetak gol kemenangan pada menit ke-63. Memanfaatkan umpan datar Beckham Putra yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Muhammad Rashid. Dikutip dari situs resmi klub Persib, bek tengah Persib Victor Igbonevo menyebut seluruh pemain telah bekerja keras menampilkan permainan terbaiknya di laga kontra Borneo FC pada pekan ke-20 Liga 1 2021-2022. Raihan 3 membuat Persib mengoleksi nilai 40 dan kembali bersaing di papan atas klasemen. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, mengaku senang skuad asuhannya bisa meraih kemenangan penting atas Borneo FC. Meski demikian, Robert mengaku permainan Victor Igbonevo dan kawan-kawan masih membutuhkan permainan terutama di segi transisi permainan. Selain itu, pelatih asal Belanda itu pun meyakini para pemain kedepannya akan segera tampil lebih tajam. Demikian tadi 4 informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Tribun News Podcast Spotify dan YouTube channel tribunnews.com. Memes pamit, sampai jumpa. Tribun News Today.